Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah tutorial untuk menemukan referensi ataupun penulis beserta referensinya pada artikel yang belum terdeteksi. Ini referensinya dari mana, sumbernya dari mana, rujukannya, dan penulisnya siapa. Sebagai contoh, nih ya. Di sini pernyataannya, kutipannya sudah ada, dan nama pengarangnya ada. Kemudian saya ingin menelusuri dan mengambil metadata Mendeley-nya supaya bisa saya masukkan ke artikel ini ya. Saya akan ambil beberapa kata kunci. Pertama kita tekan, kita blok pada nama sampai dengan tahun. Kemudian kita ambil kata kunci keanekaragam hayati, kemudian perubahan iklim kita blok ya, kemudian ekosistem, kemudian ya sampai di situ saja. Kemudian kita copy. Kebetulan saya sudah menggunakan DeepL, aplikasi yang bernama DeepL, bisa diinstal dan bisa dipasang secara gratis bisa. Kalau hanya untuk untuk menerjemahkan secara sederhana, ini gunakan DeepL ya. Untuk mengkopinya itu pakai Ctrl plus C. Jadi ditekan 2 kali, C. Caranya begini. Nah, saya kembali ke sini yang sudah saya blok ya, saya tekan Ctrl C. Nah, ini saya langsung masuk ya, langsung masuk ke ini Indonesianya, masuk ke ini, bisa kita pilih ya, kita pilih yang English Amerika. Kemudian ini kita jadikan satu baris ya. Nah, ini kita kasih tanda tambah. Nah, ini kita blok ya, kita blok copy atau langsung kita pilih yang di sudut kanan bawah. Kemudian kita minimize dan kita masuk ke browser. Ke browsernya pakai yang Chrome ya. Kita masuk ke browser Chrome. Kemudian di sini kita masuk ke Google Scholar, kita jalankan website Google Scholar. Nah, kemudian kita paste, kita klik kanan paste di sini, ya, paste ke sini. Nah, ini langsung dapat ya. Kalau tidak ketemu caranya, rentang khususnya ini dibatasi 2018 sampai 2018. Nah, jangan di-copy semua caranya, jangan di-copy semua teks ini, jangan di-copy begini, ini tidak akan ketemu ya. Jadi caranya kita ambil yang ini saja ya, yang kata kuncinya saja. Habis itu kita kutip. Nanti kita download Repman metadatanya. Nah, metadatanya masuk di download ya. Kemudian kita jalankan reference manager Mendeley kita. Saya menggunakan reference manager. Saya juga punya ini Mendeley desktop, tapi saya pengen mengajarkan yang pakai Mendeley reference manager. Saya jalankan. Tunggu sebentar. Oke, sekarang kita klik add new. Kemudian import RIS, tadi kan dalam format RIS ya. Kita pilih download. Nah, karena yang terakhir muncul inilah metadata untuk penulis yang bernama Hisno tadi. Oke, kita tambahkan. Kita biarkan dulu sampai ini sudah masuk ya. Sekarang kita citasi caranya, karena ini kan tidak aktif ya, berarti di bibliografinya tidak ada otomatis ya. Maka kita blok ini,
atau nanti saja ngebloknya. Ini kita sinkronkan dulu. Klik titik 3 di sini ya. Sini ya, saya ulangi. Klik Mendeley cited, kemudian klik titik 3, kemudian update from library. Kita biarkan dia mengupdate metadata dari Hisno di library. Nah, di sini Hisno sudah masuk, maka Hisno-nya sudah nampak. Ini kita blok yang dalam kurung ini, dari tanda kurungnya ya, kurung buka, kurung tutup, dan tahunnya. Kemudian kita pilih Hisno, kita pilih yang pertama, maksudnya kita centang, kemudian kita klik nama orangnya, kita klik pilih years di kotak dialog display as, pilih years, kemudian save, insert, maka ini otomatis sudah hidup ya. Sekarang yang ini Harley, tapi saya tidak suka Harley ini, tahunnya terlalu tua. Saya ingin cari yang lain ya. Di sini kata kuncinya dulu saya cari. Ini pengolahan hutan, kemudian ini ya, kita ambil dari sini sampai sini, kita coba, kita blok, kemudian tekan Ctrl CC. Nah, ini udah otomatis di defaultnya sudah pindah dalam bahasa Inggris ya, sudah translate dalam bahasa Inggris. Kemudian kita masuk ke Google Scholar. Ini kita paste di sini, ini blok dulu, kita paste, klik kanan paste. Oke. Kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Caranya ini supaya kita paham ya, klik di sini ya, klik titik 3 di sebelah sudut kanan atas, klik translate, kemudian pilih Indonesia. Ini kira-kira masuk kategori apa tidak ini ya. Yang paling banyak namanya ini yang paling relevan, tapi tahunnya ini terlalu tua. Kita pengennya tahun yang baru gitu ya, yang ini yang paling baru ya. Ini dapat kata kunci tadi terwakili cukup banyak, dan karena kita ini bukan kutipan langsung, maka yang nyerempet dan paling banyak kata kunci terwakili itu boleh diklaim, maka kita ambil saja, ini kita kutip saja ya, kita kutip. Sebenarnya boleh saja masih mempertahankan referensi yang tahun 2022 tadi, tapi terlalu tua ya, terlalu tua. Oke, ini metadatanya sudah ada. Sekarang kita panggil metadatanya dari sini, kita tambahkan metadatanya, kita add risk. Nah, ini otomatis ya, kalau kita klik download yang paling atas, pilih langsung. Nah, oke, kita tunggu sebentar. Nah, sekarang Silva sudah masuk. Kita ini kelemahan dari Mendeley Reference Manager ini harus di update ya, update dari library, metadatanya harus diupdate. Kita update dulu. Ini Hartley-nya kita ganti. Hartley-nya kita ganti karena alasannya tadi tahunnya terlalu tua, padahal ketemu ini tadi ya, ketemu beneran ini ada. Oke, tunggu sebentar. Saya sarankan pakai Mendeley Reference Manager daripada Mendeley Desktop. Yang ini Mendeley Desktop ya. Kenapa? Karena lebih mudah digunakan. Nah, pilih Silpa. Oke, karena hanya angka tahun yang kita tampilkan, maka kita pilih di display as-nya, yang ditampilkan hanya yours. Ingat, halaman itu hanya diperlukan ketika kutipan langsung. Save ya, save. Kalau kutipan tidak langsung tidak perlu halaman. Oke, sekarang yang ini Japoni. Ini Japoni kita ambil sampai tanda titik ya. Kita ambil sampai tanda titik. Habis itu kita Ctrl CC, tekan Ctrl CC, masuk ke default, kemudian copy, kemudian paste ke sini. Kita coba langsung ya, ketemu apa tidak Japoni. Nah, ini Japoni ketemu kebetulan ya, tahun 2015, tapi masalahnya sekarang kita buat rentangnya, kita batasi karena tahunnya di situ 2016 sampai 2016 untuk mempersempit pencarian. Itu strateginya. Oke. Nah, jadi yang kita ambil yang 2016, yang ini ya, yang selain 2016 berarti bukan penelitian dia yang terakhir ya.
Oh, ini juga tidak tepat nih ya. Kayaknya yang ini Japoni. Atau kita caranya ini kita gunakan kata kunci. Ini kita kasih tanda tambah. Kita kasih tanda tambah. Habis itu kita kasih tanda tambah lagi. Kemudian di sini ini ada forest, tanda tambah. Sampai sini saja. Oke, kita cari. Nah, ini sepertinya yang lebih akurat ya. Ini yang lebih akurat. Oh, ini yang namanya tunggal, tapi ini adalah book chapter ya. Ini book chapter di reset gap. Bukan hasil penelitian. Kita lihat dulu apa memang ini yang dikutip sama ChatGPT itu ya. Sebenarnya kita ganti yang lain pun bisa. Misalnya kita ganti yang ini, tapi di sini di sini indeks jurnalnya tidak ada ya. Indeks jurnalnya tidak ada. Kalau ini kan key, tapi tidak ada masalah kalau kita mau kutip yang ini. Ambil saja ya. Kita kutip, kemudian kita tambahkan metadatanya. Ya, kemudian kita tambahkan di sini. Oke. Oh iya, ini sudah berubah namanya Japoni. Oke. Ini Mason dan Japoni. Oh, Mason dan Japoni tadi salah ya. Saya ulangi dulu. Ternyata namanya Mason dan Japoni. Ini kita ganti. Nah, ini dannya kita ubah pakai tanda ini. Oke. Kita ubah. Kemudian kita cari lagi. Nah, ini ada Mason Japoni. Ini Japoni saja. Lihat lagi yang lain. Ini Japoni ada. Ini Mason Japoni, berarti yang ini ya. Tapi judulnya kurang meyakinkan ya. Kita lihat dulu ya. Kalau kita ingin cepat ya ambil saja yang ini tadi ya, tidak ada masalah. Ini kita ubah, tapi bukan Mason dan Japoni lagi. Ini kita ubah, kita masukkan yang ini kan tadi. Belum diintegrasikan ya. Kita integrasikan dulu, kita reload atau kita update metadatanya dari library. Oke, kita update, biarkan dia update. Tunggu. Oke, sekarang sudah masuk. Ini namanya ya, Andrea. Kita ambil dia Andrea et al. Kemudian kita copy nama penulis sampai et al. Kita paste ke sini ya. Kemudian ini kita ganti, tampilkan tahunnya saja, save. Nah ya. Oke, sudah. Hati-hati bagi yang tidak menggunakan apa style ya. Ini kebetulan saya pakai apa style. Kalau dia penulisnya lebih dari 2 itu dia langsung add all. Tapi kalau menggunakan apa style 6 itu 3 itu masih ditulis namanya. Habis itu kalau penulis keempat baru add all. Tapi kalau yang lain IEEE ataupun Chicago ataupun yang lainnya disesuaikan saja. Oke, saya rasa cukup tutorial tambahan untuk teman-teman. Mudah-mudahan lancar dan
artikel yang cepat selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.